Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak negatif maksiat dan dosa poin ke-46, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Halaman 219. Demikianlah, hadanglah mereka pada setiap jalan kebaikan. Jika salah seorang dari mereka ingin bersedekah, maka hadanglah dia di jalan sedekah. Katakanlah pada jiwanya, apakah engkau akan mengeluarkan harta sehingga kondisimu menjadi seperti peminta ini dan kedudukanmu sama dengannya? Tidakkah kalian mendengar ucapan yang aku lontarkan melalui lisan seseorang? Kalau ada orang lain yang memintanya bersedekah kepadanya, ini adalah harta kami. Jika kami memberikannya kepada kalian, maka kami akan menjadi seperti kalian. Hadanglah mereka di jalan haji dan katakanlah, perjalanan haji itu berat dan mengerikan. Orang yang melakukannya berarti telah mengantarkan diri dan hartanya kepada kebinasaan. Begitulah seterusnya. Hadanglah mereka di seluruh jalan kebaikan. Buatlah mereka menjauhinya dengan menakut-nakuti dan menyebutkan kesulitan dan bencana yang akan. Lalu hadanglah mereka di jalan kemaksiatan. Kemudian jadikan kemaksiatan tersebut indah di mata anak Adam dan hiasilah dia di hati-hati mereka. Jadikan wanita sebagai penolong utama kalian. Masuklah kepada anak Adam dari pintu mereka. Baik-baik penolong bagi kalian adalah wanita. Selanjutnya, bersiap-siagalah di pos tangan dan kaki. Lalu cegahlah keduanya dari perbuatan yang membahayakan kalian. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau masih menjelaskan tentang tipu daya syaitan dan juga dampak maksiat. Di antara dampak maksiat, bahwasanya seseorang apabila berbuat dosa, dia telah memberikan kepada syaitan madad, bantuan yang sangat besar untuk membinasakan dia. Maka Ibnu Qayyim membicarakan masalah ini sangat panjang lebar hingga beliau memberikan satu pasal, yaitu hifdzul lisan, anjuran untuk menjaga lisan. Karena di antara perkara yang dibuat manusia oleh syaitan untuk jatuh di lubang maksiat lewat lisannya. Dan lisan, sebagaimana kita jelaskan, dia memiliki peran besar untuk mendapatkan pahala, dan di sisi lain dia memiliki peran besar untuk mendapatkan dosa dan amarah Allah Azza wa Jalla. Dan syaitan menjadikan manusia rusak lewat lisannya, sebagaimana disebutkan dalam pertemuan yang lalu, dengan dua hal. Imma dia berkata batil atau diam di atas hak. Kalau dia berkata batil, maka dia dikatakan syaitan natiq, setan yang berbicara. Kalau diam di atas kebatilan, maka dikatakan syaitan akhras, syaitan yang bisu. Maka kalau dia berkata batil, ya syaitan masuk
membuat dia berbicara perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia diam di atas hak. Dia tahu itu ada hak, tapi dia diam, tidak ingin berbicara. Ima karena ada rasa takut pada dirinya, atau ima ada kepentingan, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Ibnu Al-Qayyim menjelaskan kalau syaitan selalu berusaha membuat manusia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya syaitan adu, kata Allah Azza wa Jalla, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia syaitan musuh kita. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil jahim. Dia mengundang orang-orang yang tertipu dengan dia untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Apabila manusia ingin bersedekah, datang syaitan. Maka syaitan menggoda manusia untuk tidak bersedekah. Syaitan akan menggoda dia kalau dia akan nanti ditimpa kefakiran yang sangat dahsyat. Ya, atau ketika dia ingin sedekah, syaitan membuat dia ragu-ragu, buat apa engkau sedekah? Engkau letih mencari harta, engkau keluarkan, belum tentu amal ibadahmu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ketika dia ingin sedekah, maka syaitan datang memberikan waswas, bukankah lebih baik keluargamu mendapatkan hartamu dibandingkan orang lain, dan seterusnya. Maka syaitan tidak rela kalau dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya terus datang syaitan. Oleh karena itu kalau manusia tahu bagaimana syaitan tidak ada henti-hentinya dan tidak ada istirahat dalam menggoda manusia, dia harus memiliki kesungguhan dalam melawan tipu daya syaitan. Dan dia harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia dibantu di dalam melawan tipu daya syaitan. Karena syaitan ya ikhwah, dia memiliki khutuwat. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi bukan satu langkah syaitan. Dia tidak bisa masuk dari pintu yang satu, dia akan masuk dari pintu yang banyak. Tadi dipermisalkan oleh Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, kalau seseorang ingin sedekah, datang syaitan. Syaitan berkata, apakah engkau akan menyedekahkan hartamu sehingga engkau menjadi orang yang fakir? Maka syaitan memasukkan ke dalam hatinya khauful faqr, takut dari kefakiran dan kemiskinan. Ternyata tidak mempan bab ini. Dia ternyata punya optimis keyakinan kalau dia bersedekah diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaitan masuk dari pintu yang lain, subhanallah. Ya, dari pintu mungkin engkau letih mencari harta, kemudian kau keluarkan, belum ada jaminan amal kamu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin datang dari pintu yang lain. Ya, lebih baik engkau simpan hartamu untuk anak-anakmu dibandingkan untuk orang lain, dan seterusnya. Ya, maka terus dia digoda oleh syaitan. Begitu juga haji. Ketika seseorang ingin haji, maka datang syaitan. Mengatakan, ya, hartamu akan habis kalau haji. Atau haji amalan yang berat. Belum tentu engkau mampu untuk melaksanakannya. Atau engkau nanti bakal wafat di sana. Dan yang lain-lainnya, ya, akan digoda oleh syaitan. Ya, makanya manusia dia harus mengetahui tipu daya syaitan dan dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia dilepas dari tipu daya syaitan. Karena syaitan selalu duduk di hadapan manusia, dia menunggu. Kapan manusia itu lengah, maka datang syaitan membujuk dia dan membinasakan dia. Bahkan kadang tidak mesti maksiat. Yang sering kita dengar kalau syaitan menggoda manusia hanya dalam bab maksiat. Kadang dia ditipu oleh syaitan sampai ke bab ketaatan. Misalnya syaitan lihat kalau dia cinta ketaatan, tidak mempan untuk ditipu atau digoda kepada maksiat. Maka syaitan masuk ke dalam hati dia, membesarkan ketaatan yang dia lakukan. Syaitan akan berkata, kalau engkau orang soleh, tidak pernah meninggalkan sholat malam, puasa di siang hari,
engkau lihat kiri kanan, dia terlelap tidur, tidak pernah puasa, engkau lebih afdal daripada dirinya. Maka datanglah ujub yang merusak ibadah dia. Ya, atau kadang orang gemar ibadah, maka syaitan membuat dia tughyan, melampaui batas. Orang-orang khawarij terkenal dengan ahli ibadah. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berjumpa dengan orang-orang khawarij untuk berdiskusi, Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kaget ngelihat bentuk fisik orang-orang khawarij dan ibadah mereka. Orang-orang khawarij badannya kurus-kurus karena sering puasa di siang hari, matanya di bawah matanya hitam, jidatnya hitam karena sering sujud di malam hari. Tapi subhanallah, dia disebutkan di dalam hadis kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Dia yang memerangi menantu Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau bukan itu godaan syaitan, maka apa lagi? Makanya lihat subhanallah, syaitan menggoda manusia yang yang suka ketaatan agar melampaui batas. Dan syaitan menggoda manusia yang cepat terpancing dengan maksiat untuk jatuh di lubang maksiat. Orang yang bakhil digoda sama syaitan untuk tidak mengeluarkan hartanya dalam rangka sedekah. Ya. Orang yang gemar mengeluarkan duit digoda oleh syaitan untuk menghambur-hamburkan duitnya. Orang yang punya sikap emosi digoda oleh syaitan untuk melampiaskan amarahnya kepada orang banyak. Makanya al-muwaffaq man waffaqahullah. Yang tertolong yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berkata di dalam Al-Quran, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Makanya kalau dia baca kitab Ad-Da' wa Dawa, subhanallah, ini sumbangsi Ibnul Qayyim yang sangat besar. Ibnul Qayyim memaparkan kepada para pembaca bagaimana syaitan menggoda manusia agar dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kalau seandainya dia tidak memiliki senjata yang kuat dan musuhnya tidak pernah tidur. Musuh kita semenjak diciptakan iblis sampai nanti hari kiamat tidak ada kata istirahat untuk menggoda manusia. Ya. Sedangkan dia terlena. Dia tidak belajar, dia tidak tahu tipu dayanya. Maka dari sisi mana dia bisa selamat dari tipu daya syaitan? Nah, ketahuilah sesungguhnya penolong kalian yang terbesar untuk tetap menempati pos-pos tadi adalah mengadakan perjanjian dengan an-nafs al-amarah atau jiwa yang memerintahkan keburukan. Tolonglah ia dan jadikanlah ia sebagai penolong kalian. Berdirilah bersamanya untuk memerangi an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematahkan serta menghilangkan kekuatannya. Jalan untuk mencapai hal ini hanyalah dengan memutuskan unsur-unsur penyusup dan penopangnya. Nah, manusia ya ikhwah, antum harus tahu, jiwanya berbeda-beda. Di antara jiwa manusia, nafsul ammarah. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Jadi manusia memiliki hasrat untuk berbuat buruk. Sebagian orang dikasih sama Allah akal yang baik. Akal yang baik yang dia bisa menilai dengan akalnya perbuatan buruk, kemudian dia meninggalkannya. Tapi sebagian orang tidak dikasih akal. Ya. Nah jiwa ya ikhwah, kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka dia mesti menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Maka kata para ulama, an-nafs mayyal ila raha wal kasal. Jiwa pada dasarnya lebih condong kepada malas, istirahat, senang berbuat hal-hal yang sia-sia dan seterusnya. Makanya ini nafsul ammarah disebutkan oleh Ibnul Qayyim paling terbesar
yang membuat manusia masuk dalam perangkap syaitan. Makanya kalau dia tidak ada kerjaan, fadhi, waktu kosong, faragh, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik berkaitan dengan akhirat maupun berkaitan dengan dunia. Ya. Dan faragh ya ikhwah, waktu kosong penyakit. Kalau seseorang kosong tidak melakukan apa-apa, pasti dia lebih identik kepada perbuatan negatif. Maka kata para ulama, nafsuk illam tushghilha bil haq syagalathul batil. Jiwamu, nafsumu, kalau kamu tidak sibukkan dengan yang hak, pasti dia disibukkan dengan apa? Batil. Ya, jadi dia tidak ada stagnan istirahat. Kalau kita tidak sibuk dengan hak, pasti dia identik kepada apa? Kebatilan. Makanya kenapa manusia, ya ikhwah, banyak terangkap dalam tipu daya syaitan, karena nafsu ammarah yang ada di dalam jiwanya itu tunggangan terbesar syaitan menggoda dia berbuat maksiat. Nah ini jiwa ini kalau dilatih sama manusia, dididik sama dia, maka akan berubah menjadi apa? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan itu butuh waktu dan proses. Dia harus disibukkan dengan hak dan dia harus disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau misalnya memang dia diamkan, dia tidak berbuat kebaikan, maka yang timbul dalam dirinya nafsul ammarah, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Nah, makanya syaitan di sini berkata, yang paling besar menolong mereka untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Azza wa Jal, yaitu nafsul ammarah. Karena manusia memiliki jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Ya mesti. Ya, karena manusia sukanya semua hal yang tidak meletihkan dia. Dia senang berbuat hal sia-sia, dia senang tertawa, dia senang dengan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat dan seterusnya. Ya, nah itu harus dilatih, manusia harus melatih jiwanya menjadi nafsul mutmainnah. Maka ini perang antara kita dengan syaitan. Subhanallah, kita ada nafsul ammarah yang diharapkan oleh syaitan untuk bisa masuk ke perangkap dia. Kalau kita tidak didik jiwa kita, maka kita tidak bisa memiliki nafsul mutmainnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dibawa mayitnya dan ingin dimasukkan ke liang lahat, subhanallah, orang-orang yang di liang lahat itu mendengar ada suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaget orang-orang. Orang-orang mendengar ada suara yang mendoakan Ibnu Abbas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita tidak berjuang ya ikhwah, kita akan keterbelakang. Dalam hidup ini nggak ada yang stagnan. Hidup dalam meraih ridha Allah dan akhirat itu tidak ada yang stagnan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Faman syaa'a minkum an yataqaddama au yata'akhir." Barang siapa di antara kalian berkehendak dia maju ke depan atau ke belakang. Lihat Allah mengatakan kalau nggak ke depan ke belakang. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau seandainya manusia tidak berjuang untuk maju ke depan, pasti dia ke belakang. Dia tidak berjuang untuk sholat, maka dia meninggalkan sholat. Nanti ada Allah ciptakan orang lain yang dia perhatian dengan sholat mengalahkan posisi dia. Kalau dia tidak baca Al-Quranul Karim, maka dia keterbelakang dalam bab Al-Quran. Ya, nanti akan diciptakan Allah pilih orang lain yang dia baca Al-Quran dan memposisikan di depan Al-Quranul Karim.
Makanya ya lihat subhanallah, nasallallahu alafiyah. Kalau seandainya kita tidak beramal dan berjuang, tidak merugikan Allah, yang rugi diri kita sendiri. Karena Allah akan menciptakan lagi hamba-hamba lain yang diridhoi oleh Allah dan dia terus maju ke depan. Maka kata Ibnul Qayyim, perkara yang paling terbesar agar seseorang tahu atau agar memiliki jiwa mutmainnah, dia harus mengetahui kalau keberadaan dia di dunia ini terbatas. Artinya umur dia selalu habis. Waktu dia telah yang berlalu tidak bisa kembali. Ajal di depannya tidak bisa dia akhirkan. Dia melewati masa-masanya, masa anak-anak, masa muda, masa remaja hingga datang masa tua. Kalau dia tahu dia terbatas waktunya dan apa yang telah lewat tidak bisa kembali, maka nggak ada lagi kesempatan buat dia melainkan taqaddum. Dia terus maju ke depan. Nah, maka kalau dia memiliki visi misi yang jelas dan dia mengambil konsekuensi dari visi misi tersebut, maka dia akan terus berjuang. Nah, perjuangan dia dalam meraih ridha Allah dan kehidupan akhirat itu akan menumbuhkan nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmain. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, wa innahu la yughan alayya wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Kadangkala lihat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadangkala hatiku lalai. Artinya kadang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai dari mengingat Allah. Makanya aku beristighfar dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Karena kelalaian hati dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan kita subhanallah, kapan hati kita ingat Allah? Lalai terus. Ya, dan beliau alaihi salatu wassalam ketika lalai langsung memperbanyak istighfar agar menutup kelalaian hatinya. Ya, sedangkan kita hatinya lalai, matanya lalai, telinganya lalai, lisan kita lalai, waktu kita lalai, penuh dengan ghaflah. Ya, maka ini pelajaran ya seseorang harus mujtahid, bersungguh-sungguh. Nah, jika hal itu terputuskan, maka unsur-unsur penyusun dan penopang amarah menguat. Jika penolong-penolongnya tunduk kepada kalian. Selanjutnya, keluarkan hati dari bentengnya dan usirlah ia dari kerajaannya. Lalu jadikan an-nafs al-amarah sebagai penguasa yang menggantikan. Dia akan memerintah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kalian. Dia tidak akan pernah mendatangkan perkara yang kalian. Dia tidak akan pernah menyelisihi apa yang kalian suruh. Bahkan jika kalian menasihatkan sesuatu, dia segera melaksanakannya. Kalau kalian merasa bahwa hati akan merebut kekuasaannya dan kalian ingin mengamankan hal itu, maka buatlah akad nikah antara an-nafs al-amarah dengan hati. Dandanilah ia dan hiasilah dia. Tampakkan dia pada hati dengan sebaik-baik penampilan pengantin. Lalu katakanlah pada hati, rasakanlah nikmatnya penyatuan ini dan bersenang-senanglah dengan pengantin. Bagaimana engkau merasakan sakitnya peperangan dan pahitnya tusukan sebulan. Bandingkan antara kelezatan perdamaian dan getirnya pertempuran. Biarkan pertempuran berhenti, perang ini tidak akan sehari melainkan tersambung dengan maut. Kekuatanmu pun nantinya akan melemah dalam menghadapi pertempuran yang terus. Hai anak-anakku, mintalah pertolongan pada dua tentara agung yang kalian tidak akan terkalahkan jika bersama keduanya. ini menjelaskan ada dua hal senjata syaitan menggoda manusia. Ya, kenapa manusia banyak berbuat dosa? Maka syaitan menggodanya dengan dua hal. Nah, pertama, tentara kelalaian. Lalaikan hati-hati anak Adam dari mengingat Allah dan negeri akhirat dengan segala cara. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk mencapai tujuan dibandingkan hal ini. Sungguh, jika hati telah melalaikan Allah, pasti posisi kalian dalam hati menjadi teguh dan mudah dalam menyesatkannya. namun yang pertama ghaflah, kelalaian. Ya, kelalaian sebab terbesar ya masuk dalam perangkap syaitan. Lalai dari mengingat Allah dan kehidupan akhirat.
Ya, kenapa orang jauh dari Allah? Karena ghaflah, dia lalai. Hatinya tidak tersadar untuk mengingat Allah, jiwanya tidak tahu akan kehidupan akhirat, dia sibuk dengan dunia dan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian dia sedikit menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia termasuk dari orang-orang ghafil, orang-orang yang lalai. Maka lalai sebab dia jauh dari Allah dan senjatanya syaitan untuk menjadikan manusia banyak berbuat dosa dan maksiat. Ya, ini penyakit ghaflah. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW berlindung dari sifat ghaflah. Allahumma inni a'udzubika minal ghaflah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lalai. Dan ghaflah ghaflah penyakit, ya, yang bisa menjerumuskan kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar, dosa kecil dan yang lainnya. Kata Allah, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Makanya ya, terus energik beraktivitas, berbuat hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai seseorang ghaflah, lalai dari Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnul Qayyim, syaitan mengatakan kepada teman-temannya, fa'aghfilu quluba bani Adam 'anillah wad daril akhirah bikulli tariq. Lalaikanlah hati-hati anak Adam dari Allah dan kehidupan akhirat. Ya, dari Allah dan kehidupan akhirat dengan semua jalan. Disuruh untuk lalai mengingat Allah dan disuruh untuk lalai mengingat kehidupan akhirat. Sedangkan kita disuruh oleh Nabi SAW, ij'al jami'al humum hamman wahida. Jadikanlah semua kegundahan hanya satu, keinginan meraih ridha Allah dan kehidupan akhirat. Ya, manusia kalau ada di dalam hatinya menginginkan ridha Allah dan kehidupan akhirat, maka dia tidak melangkahkan kaki kecuali di situ ada jelas. Dia jalan ke sana, dia mengharapkan pahala dan kehidupan akhirat. Ya, dia bekerja mengharapkan pahala dan kehidupan akhirat. Dia beraktivitas, ya sampai dia makan dan minum mengharapkan ridha Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak ghaflah, tidak lalai. Maka ibadahnya sampai kebiasaannya, sampai yang perkara mubah menjadi pahala bagi dirinya karena dia selamat dari sifat ghaflah, lalai dari niat yang baik. Nah, ini syaitan datang, subhanallah, berkata, matikan hati manusia dan jadikanlah mereka lalai dari mengingat Allah dan kehidupan akhirat. Ya, makanya di sini pentingnya banyak membaca kitab, hadir di majelis ta'lim, mendengarkan nasihat. Salah satu intinya apa? Ingat Allah dan kehidupan akhirat. Kalau setelah kehidupan ini ada kehidupan. Bukan setelah kehidupan dunia selesai manusia. Setelah kehidupan ini ada kehidupan. Dan itu kehidupan yang sifatnya abadi, gak ada kematian. Nah, kalau dia gak lalai akan perkara tersebut, maka dia terus mengejar. Ya, mengejar kebaikan akhirat. Nah, ini datang syaitan, ditutup semua pintunya. Padahal lihat subhanallah, Allah Ta'ala mengingat di dalam Al-Quran tentang dunia dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang dunia. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, innama mathali wa mathalu dunya karakibin istaraha tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa bagianku dari dunia? Sesungguhnya permisalanku dengan dunia seperti orang yang berjalan, kemudian istirahat di bawah pohon, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Artinya dunia ini sementara. Diingatkan sama Nabi SAW, kalau dunia ini sementara seperti orang yang istirahat di bawah pohon, kalian akan meninggalkan pohon tersebut dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tahu hakikat dunia dan dia tidak ghaflah, maka dia terus beribadah. Dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala untuk bisa kembali ke kampung halaman. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, izhad kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin.
Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Subhanallah. Orang asing ya ikhwah, antum dikasih duit, katakanlah misalnya 15 juta, 20 juta. Pergi ke kota fulan, meninggalkan anak dan istri. Seenak-enaknya di kota tadi mesti ada kerinduan untuk kembali ke kampung halaman. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau seandainya tidak ada punya kerinduan untuk kembali, gak mungkin Nabi SAW bersama muhajirin ada kerinduan ingin kembali ke kota Mekah. Kalau di Madinah semua sahabat menerima keberadaan Nabi SAW dan juga muhajirin, tapi tetap hati ada kerinduan untuk kembali berjumpa dengan keluarganya dan yang lainnya. Maka itu dunia gharib, asing. Kalau bukan ghaflah, maka kita merasakan gurbah, rasa asing di dunia tersebut. Atau lebih sempit lagi kata Nabi. Aw'abir sabil, atau penyeberang jalan. Gak ada orang bangun kontrakan di tengah-tengah jalan. Ya, jembatan, gak mungkin dia duduk di situ, dia makan di situ, dia bangun rumah di situ. Dia cuma melewati kemudian selesai. Ya. Nah ini hadis-hadis ini mengingatkan kita akan hakikat kehidupan akhirat, ya. Tapi subhanallah, da'ul ghaflah, penyakit kelalaian, melupakan semuanya. Melupakan semuanya. Kadang seseorang hanya untuk 5.000, 10.000 rupiah, dia tinggalkan sholat yang wajib. Kadang dia tidak sabar terhadap satu hal karena lupa dari kehidupan akhirat. Dia tidak bisa mensyukuri satu nikmat karena lupa dari kehidupan akhirat. Dia tidak ada tasabuk, tidak ada berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa? Karena lupa akan kehidupan akhirat. Dahulu kaum salaf, subhanallah, disebutkan oleh Ibnu Rajab, suaminya tidur, dibangunin sama istrinya, subhanallah. Kata istrinya, bangun wahai suamiku. Perjalanan kita sedikit lagi dan bekal kita tidak ada. Tahu antum maksudnya? Maksudnya perjalanan kita ninggalin dunia sedikit lagi selesai. Dan kita nggak membawa bekal apapun untuk berjumpa dengan Allah. Bangun. Ya, disuruh sholat, suaminya mengambil bekal buat kehidupan akhirat. Diingatkan akan akhirat. Kayak zaman sekarang subhanallah, zaman mungkin sedikit kita ngingat akhirat. Ini zaman dibukakan oleh Allah semuanya dunia. Antum lihat HP isinya apa? Dunia. Semua medsos menceritakan dunia. Dan hal tersebut melupakan kita kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidur di atas tikar. Ketika bangun, di pundaknya ada cap, ada bekas tikar. Umar menangis. Kata Umar, ya Rasulullah, Al-Faris wa Rum, Persia dan Romawi berada dengan kemegahannya dan engkau Rasulullah, orang terbaik. Seandainya engkau ngambil kasur yang enak, tempat tinggal yang layak. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau tidak mau buat mereka di dunia, buat kita di akhirat nanti? Lihat subhanallah, semua yang diingatkan sama Nabi akhirat. Makanya syaitan datang, syaitan tahu kalau kita ingat akhirat dan ridha Allah, pasti akan mematahkan semua tipu daya dia. Maka dimasukkan penyakit apa? Ghaflah, lalai. Nasallallahu alaihi. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal ghaflah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghaflah, kelalaian ini. Nah. Kedua, tentara syahwat. Karena inilah syahwat di setiap hati mereka dan hiasilah dalam pandangan mereka. Kuasailah mereka dengan dua tentara ini. Kalian tidak memiliki senjata yang lebih dahsyat daripada keduanya untuk melawan anak-anak. Mintalah pertolongan kepada syahwat untuk menguatkan kelalaian. Begitu pula sebaliknya. Sertakan pula dua orang yang lalai dan mintalah pertolongan kepada keduanya untuk menghadapi orang yang ingat. Satu tidak akan menang melawan 5,
bersama dua orang yang lalai terdapat dua syaitan sehingga jumlahnya menjadi ditambah lagi dengan syaitan orang yang ingat. Jika kalian melihat suatu jamaah berkumpul untuk perkara yang membahayakan kalian seperti zikir kepadanya atau mengingat-ingat perintah, larangan serta agamanya, dan kalian tidak mampu untuk memecah belah mereka, maka mintalah pertolongan kepada mereka sendiri, yaitu manusia yang busuk. Dekatkan kedua jenis itu, kemudian kacaukan mereka dengan perantara manusia. Maka yang kedua kata syaitan syahwat. Ya, syahwat salah satu senjata syaitan untuk bisa menjatuhkan manusia dan melalaikan manusia. Makanya semua orang yang ghaflah lalai mesti identik dengan syahwat. Dan semua orang yang termakan oleh syahwat yang terlarang, maka pasti dia orang yang lalai. Makanya dua ini ya banyak ditunggangi oleh syaitan untuk menggoda manusia. Ya. Untuk menggoda manusia. Dan nanti Ibnul Qayyim berbicara luar biasa tentang syahwat. Ya karena kitab ini sebenarnya pertanyaan buat orang yang terkena fitnah syahwat. Kemudian Ibnul Qayyim ngasih penjelasan yang sangat detail sampai nanti di akhir kitab beliau memberikan solusi bagaimana menundukkan syahwat agar orang selamat dari fitnah syahwat. Ya, karena fitnah syahwat salah satu fitnah yang dipakai oleh syaitan untuk menunggangi manusia. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyelamatkan kita, membantu kita, Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita sabat, ketetapan di atas agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai dan kita mencintai Allah Azza wa Jal. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua ditutup usianya dengan husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah dan dimasukkan ke surganya kerak firdaus yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad SAW, bersama istri kita, anak-anak kita dan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Sisa waktunya buat tanya jawab. Wassallallahu baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah enggak. Selama aktivitas itu adalah aktivitas yang bermanfaat. Ketika seseorang keluar rumah, dia bekerja, dan dia menjalankan pekerjaan itu dengan giat, itu satu hal yang bermanfaat. Satu hal yang bermanfaat. Walaupun jangan sampai kita ini sedikit zikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sedikit zikir dan mengingat Allah itu cepat. Pertama tertipu dengan syaitan, yang kedua kita akan banyak kerugian. Maka seseorang kalau dia lagi tersadar, dia zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, dia banyak beristighfar, astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Ya. Cuman aktivitas yang jelas dan positif itu insya Allah kebaikan buat dia, bahkan bisa menjadi pahala kalau dia niatkan untuk menafkahi keluarganya dan menjalankan tanggung jawab. Iya, walaupun kadang dia lalai atau mungkin dia lupa, ketika dia teringat dia zikir. Cuman bukan berarti dia termasuk orang-orang yang ghaflah. Orang yang ghaflah ya ikhwah, dia yang lalai tidak berbuat hal-hal yang bermanfaat. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan ghaflah yang paling bahaya, ghaflah qalb, ghaflah hati. Seseorang tidak ada niat baik dalam menjalankan aktivitas. Makanya di sini ana ingatkan kepada diri pribadi dan antum, selalu niatkan niat yang baik dalam semua hal. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inwi khairan fa innaka 'alal khair ma nawaita bi khair. Wahai anakku, selalu tanamkan niat yang baik. Karena engkau selalu berada di atas kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Ada orang keluar rumah, dia mencari nafkah untuk membiayai anaknya di pesantren supaya bisa mendapatkan ilmu syar'i, pahala buat dia, bukan kelalaian. Ya. Atau dia membiayai orang tuanya di rumah yang memang minim ekonomi, dia berjuang untuk menafkahi orang tuanya, pahala. Atau istrinya di rumahnya, pahala.
Atau kalau ada kelebihan harta, ada sanak familinya yang memang dia tanggung beberapa kehidupannya, pahala buat dia. Maka nggak ada yang rugi ketika dia bekerja untuk menafkahi diri dan juga keluarganya. Dan itu satu satu kemuliaan seorang muslim, khususnya laki-laki. Ya, cuman yang perlu ditekankan di sini bagi kita menghadirkan niat. Ya, coba kalau dia keluar rumah, dia niat, dia ingat-ingat hadis tentang mencari nafkah, tidak meminta-minta, kemudian dia ingat sabda Nabi SAW, ya, waman yasta'fif yu'ifahullah, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencari kehormatan diri, dijaga kehormatannya oleh Allah. Barang siapa yang mencari kecukupan, diberikan kecukupan oleh Allah. Subhanallah, setiap langkahnya pahala buat dia. Ya, karena dia memiliki niat yang mulia dalam hal tersebut. Itu bukan ghaflah, ya. Kecuali kalau dia bangun tidur, ngopi, ngerokok, scroll HP, sampai duhur. Itu baru apa namanya? Ini udah jelas ghaflah, ya. Atau dia panggil temennya, ketawa, ketiwi, apa, dari pagi sampai ke pagi lagi misalnya. Nah ini ghaflah. Tapi mencari maisha bukan ghaflah, kewajiban. Ya, kalau dia punya niat baik. Cuman di sisi itu jangan sampai dia tidak banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia banyak berzikir, zikir mutlak. Karena zikir memudahkan urusan dia dan akan mendapatkan banyak pahala dalam aktivitas dia sehari-hari. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam. Fadal? Ya Fadal. Fadal Pak? Enggak, ini Pak. Bentar. Ya Fadal Pak? Hai, monggo. Dalam itu Ustaz. Pertama, syaitan justru permulaan syaitan menggoda manusia semenjak iblis dan Adam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia. Ya, ketika iblis berhasil menggoda Adam alaihissalam untuk memakan buah yang terlarang, maka Adam memakannya karena khilaf, kemudian tersingkap auratnya, kemudian kedua-duanya manusia dan jin, iblis diturunkan ke dunia. Ketika diturunkan ke dunia, maka iblis membuat janji-janji kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, janji-janji akan menggoda manusia dengan beberapa godaan. Makanya di dalam Al-Quran ada janji iblis. Dan iblis memiliki bala tentara dan pasukan yang banyak. Ya. Maka terus peperangan antara manusia dengan syaitan akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Ya, makanya kata Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh, maka jadikanlah dia musuh. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang sangat nyata. Ya, maka terus kita berusaha untuk melawan syaitan. Dan manusia ada 3 kelemahan yang membuat dia banyak terjerumus ke dalam dosa. Yang pertama al-jahl, dia bodoh. Salah satunya dia bodoh, tidak tahu tipu daya syaitan. Bodoh tidak tahu apa yang diharamkan oleh Allah. Bodoh tidak tahu membentengi dirinya bagaimana melawan syaitan. Yang kedua, dia punya tadi hawa nafsu yang selalu menjadi tunggangan syaitan untuk menjerumuskan dia kepada maksiat. Yang ketiga, syaitannya musuh dia. Maka kadang dia mungkin menang melawan syaitan, tapi kalah mengendalikan hawa nafsu. Kadang dia bisa mengendalikan hawa nafsu, kadang dia bisa melawan syaitan, cuman karena dia bodoh, akhirnya dia terjerumus di dalam dosa tanpa dia sadari. Ya, nah makanya di sini dengan menuntut ilmu, menunduk ibadah, menundukkan hawa nafsu, kemudian mengetahui tipu daya syaitan, itu menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Dan juga yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW,
Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan, itu mencakup semua fitnah yang ada di kehidupan dunia. Yang pertama, fitnatul syubhat. Berlindung kepada Allah fitnah kehidupan dari syubhat. Karena syubhat itu banyak menyesatkan manusia dan merusak maksud dan tujuan dia dalam hidup. Yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu merusak amal ibadah dia. Ada orang nggak kena syubhat, Masya Allah, salafi gate, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi terkena fitnah syahwat, akhirnya malas beribadah dan sedikit beramal saleh. Ada orang tidak mempan dia terkena fitnah syahwat. Tapi dia terkena fitnah syubhat. Ya, akhirnya salah tujuan hidupnya dan salah niatnya, dia mempraktekkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keluarlah ibadah-ibadah tasawuf seperti membaca surat ini 1000 kali, beribadah di tempat yang gelap dengan membaca ini, seolah-olah dia akan jadi wali, cuman pada hakikatnya dukun. Dan sebagian ulama-ulama tasawuf itu ujungnya jadi dukun, cuman dihiasi sama syaitan, dia menjadi seorang wali. Ya, karena terkena apa tadi? Syubhat. Adapun fitnatul mamat, yang kita berlindung kepada Allah di dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kata para ulama, fitnah kematian imma fitnah di akhir hayat sebelum mati, ketika sakaratul maut, seseorang akan didatangi oleh syaitan, dan dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang berada di sakaratul maut, syaitan akan mengeluarkan semua tenaganya agar orang ini bisa gagal di akhir hayat. Ya, bisa gagal di akhir hayat. Makanya pernah ceritakan dulu ke antum, ada anak selalu nasehatin bapaknya. Bapaknya suka minum khamar kalau nggak salah. Dinasehati sama anaknya. Udah di rumah sakit. Sampai di akhir hayat, bapaknya suruh minta ambilin Al-Quran. Anaknya udah seneng, subhanallah, bapaknya tobat. Itu diambil Al-Quran, diludahin sama bapaknya. Diludahin, kata bapaknya, aku kafir kepada kitab ini. Sampai wafat dia. Ya, makanya kata Nabi SAW, nasallallahu al-afiyah, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat jalan menuju kepada kekufuran. Nasallallahu al-afiyah. Dan di antara fitnatul mamat, kata para ulama, fitnah kubur. Karena ketika seseorang berada di liang lahat dan sudah ditinggal sama sanak familinya, teman-temannya, dan dia mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan dia ketika itu, maka ada fitnah kubur. Dan ulama atau ahlus sunnah wal jamaah meyakini kalau di kuburan ada fitnah. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan dua malaikat. Marabbuk, madinuk, man nabiyuk. Nah, itu fitnah kubur. Kalau dia bisa menjawab, ya, maka dia selamat, mendapatkan namanya nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia disiksa, maka namanya azab kubur. Nah, maka fitnah ini ujian, apakah dia bisa menjawab atau tidak menjawab. Namun bagi seorang mukmin dan muslim, ketika dia tidak dapat menjawab, kemudian dia disiksa, itu pengampunan dosa buat dirinya. Berbeda dengan orang kafir, munafik. Orang kafir dan munafik, ketika dia terkena fitnah kematian, fitnah kubur, dia tidak bisa menjawab, maka azab pertama bagi dirinya sebelum di akhirat kelak. Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala Fir'aun asyaddal 'adzab. Fir'aun, subhanallah, tahun berapa Fir'aun tuh? Setiap hari, kata Allah, setiap hari diperlihatkan api neraka kepada Fir'aun siang dan malam.
Nanti pada hari kiamat Allah berkata, masukkanlah Fir'aun bersama bala tentaranya ke dalam api neraka. Nama kita berlindung kepada Allah dari fitnah mamat. Dan maksud fitnah kematian imma di akhir hayat atau fitnah kubur yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pertanyaan dua malaikat. Makanya antum hafalkan jawabannya dari sekarang. Ditulis di kaca ya, di kaca sebelum nyisir, man rabbuk rabbi Allah, ma dinuk ya, dinil Islam dan seterusnya. Ya, jawabannya bukan dengan ilmu, tapi jawabannya dengan amal. Ya, walaupun kita hafal namun kita tidak mengamalkan dan tidak beribadah kepada Allah, maka tidak bermanfaat pada saat itu ilmu yang kita miliki. Nasallallahu alaihi. Nah, bisa gitu Pak ya. Allah. Apabila seseorang berbuat dosa, kemudian tobat, berbuat dosa, kemudian tobat. Apakah itu belum taubat nasuh atau tidak? Itu dilihat. Kalau ketika dia berbuat dosa, kemudian dia ada nadamah. Apa ikhwan nadamah? Nyesel. Dia ada penyesalan. Kemudian dia bertobat dan merasa salah dan menyesal atas dosanya. Kemudian dia menjalankan kebaikan. Kemudian jatuh lagi, dia berbuat dosa, menyesal lagi. Ya, kemudian dia tobat lagi dan terus seperti itu nggak jadi masalah. Selama dia setiap berbuat dosa dan beristighfar terus seperti itu, karena tobat itu amalan sepanjang hayat sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan di dalam hadis ketika seorang hamba dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat, dia kembali kepada Allah, maka Allah akan berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub fayastaghfir faaghfirlah. Hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, maka dia meminta ampun kepada aku ampuni dosanya. Kemudian dia berbuat baik lagi. Nanti jatuh lagi, dia beristighfar lagi, astaghfirullah ya Rabb. Maka Allah berkata lagi, alima abdi, hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, dia meminta ampun, aku ampuni lagi. Terus seperti itu. Sampai kata Allah, i'malu, amalkanlah apa saja yang kau kehendaki, aku ampuni kamu. Maksudnya, selama dia berbuat dosa, bertobat, selama itu pula Allah akan mengampuni dosanya. Makanya di antara nama Allah apa? At-Tawwab, yang Maha menerima tobat. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalimat tawwab ya ikhwah itu sering bertobat. Kalau taib orang yang bertobat, tapi tawwab yang sering bertobat. Artinya Allah cinta kepada seorang hamba yang senantiasa bertobat. Jadi jangan putus asa. Dosa, tobat lagi, terus seperti itu. Nanti ada satu waktu dan momen Allah tolong dia untuk berhenti. Nah cuman syaitan pinter. Kalau dia udah seperti itu nanti datang tuh syaitan. Nanti kata syaitan, udah deh ente gak usah tobat, paling ngulangi lagi nanti. Udah mending bejat sekalian aja. Nah itu tipu daya syaitan tuh. Makanya orang-orang awam ya ikhwah, dia ketika udah banyak dosa, minder dia. Sampai sebagian orang subhanallah gak mau sholat. Kenapa dia gak mau sholat? Dia bilang, anak gimana sholat? Anak dosa terus tiap hari. Nah itu masuk perangkap syaitan. Padahal Allah bilang kalau antum dosa, tobat lagi. Akan ada satu hari Allah selamatkan dia dan Allah bantu dia dari semua dosanya. Berhenti dari semua dosa. Ya. Cuman datang syaitan, dibuat bejat, dibuat jauh dari Allah Ta'ala. Nah kalau dia berbuat hal seperti itu, setiap berbuat dosa ada nadama, penyesalan dan dia istighfar, maka terus dia bertobat. Yang tidak boleh, kalau dia di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bertobat dan tidak ada penyesalan.
Tapi dia seolah-olah bertaubat. Maka ini kata para ulama istihza, mengolok-ngolok Allah Azza wa Jalla. Dia di dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, cuma seolah-olah dia bertaubat kepada Allah tanpa ada keinginan untuk berhenti dari dosanya. Maka ini istihza billah. Dia mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Dan ini dosa besar. Jadi pahami ya. Maka terus bertaubat sampai Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berhenti dari dosa dan maksiat. Bisa difahami ya? Nah, di sini ada pertanyaan, Ustadz, zikir di bawah ini manakah yang sahih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ataukah subhanallahil azim wa bihamdi? Ya, yang disebutkan dalam hadis, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan indar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat berat di timbangan, mudah di lisan, dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan di sini ada pertanyaan, bolehkah markup laporan pengeluaran kantor agar pembayaran pajaknya tidak besar? Karena saya pernah mendengar dari Ustadz Salaf bahwa kita boleh markup laporan pengeluaran dalam hal pembayaran yang haram pajak. Wallahu alam ya, anak nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada ahlinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.